Halo semuanya, balik lagi di segmen Ringkas. Tempatnya aku meringkas konten-konten menarik yang aku konsumsi ya, dari dalam maupun luar negeri. Kali ini aku balik lagi mau meringkas konten dari obrolanku dari podcast Ladies Book Club. Jadi waktu itu aku sempat mengobrol dengan Tante Ria. Dia ini seorang psikiater yang juga mamanya temanku. Nama lengkapnya itu Heriani Tobing. Jadi Tante Ria ini psikiater di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Udah berpengalaman banget sebagai seorang psikiater. Tapi yang bikin aku makin tertarik gitu ya ngobrol dengan Tante Ria ini, karena selain sebagai seorang psikiater, dia juga seorang penyintas kanker payudara yang sekarang ini rutin banget melakukan exercise. Jadi kayak udah belasan atau hampir belasan tahun deh pokoknya. Padahal Tante Ria bilang kalau dia ini sebenarnya orangnya pemalas loh. Tapi Tante Ria juga mengakui bahwa ada hubungan yang erat nih antara kita menjaga kesehatan fisik dengan exercise dengan kesehatan mental kita juga supaya sehat. Di Ladies Book Club, Tante Ria banyak bercerita soal menentukan goal dalam hidup, kemudian juga proses-proses yang harus kita lewati gitu ya dalam menentukan goal tersebut. Dan Tante Ria juga cerita gitu gimana waktu itu dia akhirnya bisa menemukan goalnya dia. Jadi kalau kamu nanti pengen nonton selengkapnya, ntar link ke videonya akan aku taruh di deskripsi video ini ya. Nah, kalau misalnya mendengar kata goal gitu ya, mungkin yang ada di pikiran tuh bisa jadi goal itu tuh sesuatu yang tinggi banget atau jauh banget di ujung sana gitu. Kan ada pepatah yang bilang ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya sebenarnya bener juga sih, tapi Tante Ria juga di sini cerita berdasarkan buku Paulo Coelho yang dia baca ya, yang judulnya The Alchemist. Mungkin ada dari kamu yang juga udah pernah baca bukunya. Jadi Tante Ria bilang kita juga bisa belajar bahwa sebenarnya yang namanya goal, mimpi, cita-cita atau passion itu tuh bisa jadi nggak jauh-jauh dari hadapan kita. Makanya kalau misalnya saat ini kamu belum tahu nih ya kira-kira goal kamu dalam hidup tuh apa sih, atau apa ya yang pengen kamu capai dalam hidup ini. Nah, Tante Ria ini juga cerita kalau sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menemukannya, atau kita bisa at least menemukan langkah untuk mencapainya gitu. Tapi memang ini membutuhkan awareness yang cukup tinggi ya soal pengetahuan kita akan diri kita sendiri. Katanya Tante Ria gini. Jadi kalau mau mungkin kita tahu dulu ya kita tuh sukanya apa gitu, passion kita di mana gitu. Misalnya gini, makanya tujuan tuh gitu. Kita tuh mau dapat itu tuh untuk apa gitu. Mau jadi pekerjaan itu untuk apa gitu. Misalnya saya pengen jadi pilot atau cabin crew atau apa gitu. Alasannya apa gitu? Alasannya supaya saya bisa keluar negeri gitu. Oh iya benar itu. Masalah keluar negerinya itu benar, tapi kan dia kerja. Yeah. Orang tuh nggak mikir tuh bahwa cabin crew itu capek gitu. Pagi-pagi udah dandan. Ya kalau saya males banget ya. Terus di pesawat itu kan dia juga nggak cuma mondar-mandir, orang ngelihatnya dia cuma menyajikan ini, enggak loh, dia tanggung jawabnya gede. Kalau ada apa-apa dia mesti bisa ngatur segala rupa kan. Itu yang orang nggak lihat gitu, cuma ngelihat, aduh jadi cabin crew tuh keren, apa pergi kemana-mana, yang dilihat itunya doang. Unless you like that kind of job. You like helping people, you like serving people, give itu kan service ya, jatuh-jatuhnya tuh service gitu. Kalau kamu bukan people person, janganlah. Tapi bahwa saya mau keluar negeri, ya udah kalau lo pengen jalan-jalan ya cari pekerjaan yang memungkinkan kamu jalan-jalan apa gitu misalnya. Punya duit banyak, lalu kamu jalan-jalan, atau jadi wartawan, atau fotografer, atau kalau sekarang jadi content creator, kan bisa jalan-jalan yang mendatangkan uang gitu. Ya udah, tapi tujuannya adalah jalan-jalan. Gitu. Jangan kayak pekerjaan itu jadi tumpangan supaya kita bisa jalan-jalan kan, tapi tanpa melupakan jenis pekerjaannya sendiri gitu. Kadang-kadang aku suka gini, lo bikin list nih, hari ini list yang gue sukanya, gue pengennya ngapain, gue nggak maunya apa, tulis, nanti besok bikin list lagi sampai seminggu deh. Terus nanti lihat yang sering muncul yang mana nih. Kemudian mungkin ada juga dari kamu yang saat ini sudah tahu nih kira-kira yang kamu suka itu apa, atau apa yang pengen kamu lakukan atau kamu capai dalam hidup, dan sekarang kamu merasa berada di langkah yang salah gitu ya. Tapi kamu lagi bingung nih antara kayak ya udah terusin aja deh nih karena ini langkahnya udah stabil, sebenarnya kayak persetan lah dengan passion gitu. Atau kamu masih bingung antara ya udah apakah harus mengambil langkah baru gitu ya, berpindah haluan. Kalau kamu merasa kayak gitu, percayalah kamu tidak sendirian, karena Tante Ria juga pernah mengalaminya. Jadi waktu itu tuh dia cerita,
waktu dia mau menjadi dokter atau ngambil kuliah kedokteran, itu tuh sebenarnya bukan karena keinginannya dia, tapi orang tuanya. Jadi orang tuanya memang mungkin orang tua zaman dulu gitu ya, yang kayak ada kebanggaan tersendiri gitu kalau misalnya punya anak yang jadi dokter, apalagi dia anak satu-satunya. Makanya waktu itu Tante Ria bahkan sampai nggak naik kelas. Terus akhirnya kakak kelasnya tuh bilang kayak, jadi gimana nih, lo mau keluar atau gimana? Nah, lalu Tante Ria menimbang-nimbang. Katanya yang pertama, keluarga-keluarganya udah tahu nih kalau ada anggota dari mereka tuh yang akan jadi dokter. Terus yang kedua, dia juga berpikir kayak, kalau emang dia nggak suka kuliah kedokteran, ngapain dia lama-lama di situ? Jadi mendingan dia cepet-cepet aja selesaiin gitu biar lulus. Karena waktu itu dia akhirnya membuat goal jangka pendek adalah untuk menyenangkan orang tuanya. Jadi ya udah, dia kelarin kuliah kedokterannya, dia tetap lanjut gitu ya. Tapi ternyata along the way dia malah menemukan banyak hal-hal yang menyenangkan di jalur kuliah yang dia kira tadinya menyebalkan. Udah gitu ketika dia mulai koas, terus akhirnya ketemu dengan pasien, disitulah dia baru menyadari kalau ternyata passion dia itu adalah serving people. Dari situ ya udah, ternyata jalurnya dia tuh jadi lebih menyenangkan. Dan ketika akhirnya dia lulus fakultas kedokteran, dia merasa kayak oke, dia sudah mencapai goal jangka pendeknya itu ya. Jadi udah bikin orang tuanya seneng, dan setelahnya ketika dia ngambil spesialisasi psikiatri, itu tuh udah atas keputusannya dia sendiri. Jadi udah gak ada pengaruh dari orang tuanya karena memang dia punya interest ke psikologi manusia. Jadi di situ dia sudah bukan lagi belajar karena pengen cepet-cepet lulus, tapi belajar karena emang suka gitu dengan mata kuliahnya. Dan ya tetap aja ya, along the way nih, walaupun udah menemukan apa yang dia suka gitu ya, menikmati sekali perjalanannya, tapi tetap aja yang namanya perjalanan itu kan nggak selalu lancar-lancar aja ya. Tante Ria juga cerita kalau dia banyak menemukan hambatan gitu atau tantangan lah. Karena ternyata ada yang tadinya dia kira bagaimana, kemudian setelah dia akhirnya mempelajari, ternyata itu tuh beda dari bayangannya. Katanya gini, ya itu ternyata bukannya gue menasehati orang, ternyata gue harus dengerin dia. Capek juga mendengarkan itu, capek ternyata gitu. Dan mendengarkan tuh banyak yang miss ya, tapi kan kita berproses gitu. Terus ternyata oh saya dulu tuh pengen belajar psikoterapi yang kayak gini-gini, dan kok nggak dapet ya gue di situ gitu. Terus ya udah, tapi waktu itu konsulannya bilang, yaudah kalau kamu mau kamu belajar nanti udah selesai. Oh ya udah, kita udah selesai, kita belajar lagi gitu kan. Ya akhirnya dapet juga gitu. Artinya kedokteran itu, medicine is a lifelong study sih sebenarnya. Kita belajar terus gitu, kayak banyak hal-hal yang kita belajar, yang teori yang 20 tahun yang lalu ya sekarang nggak kepake. Obat yang dulu gini, oh ternyata begini. Obat yang dulu begini ternyata ada yang lebih bagus sekarang. Kan kita mesti belajar. Jadi kalau emang kita belum dapat, ya kenapa kita yang memulai gitu. Jadi Tante Ria bilang, you cannot have anything you want. Dan kalau misalnya along the way itu memang kita menemukan batu sandungan, ya udah itu part of the deal aja. Yang terpenting adalah ya kita tetap bisa menikmati perjalanannya. Makanya kalau misalnya nih kita sekarang sedang berada di jalur yang salah, tapi kita tetap bisa ya misalnya menentukan atau membuat goal jangka pendek yang membuat kita bertahan, jalanin aja. Tapi Tante Ria juga bilang nih, jangan lupa untuk tengok ke kiri kanan gitu ya dalam perjalanannya itu. Karena kalau kita udah fokus terus jadi pasang kacamata kuda, itu tuh gak bagus juga. Tengok kiri kanan, kita bisa ngelihat ada hal menarik apa di luar sana, atau mungkin ada opportunity menarik apa di luar sana. Tapi kalau ternyata kamu saat ini merasa, kayaknya udah muak banget gitu ya di jalur yang sekarang nih, pengen banget bisa pindah, tapi ada ketakutan untuk berpindah, untuk memilih, karena ya itu dunia yang baru lagi. Tante Ria bilang gini, emang itu nggak gampang sih, tapi sebenarnya gini, kalau kita ngelihat sesuatu, menghadapi sesuatu, lalu kita cemas gitu kan, waduh nanti kalau gini gimana, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kecemasan itu sebenarnya proteksi diri. Kalau kita nggak cemas, nenek moyang kita udah mati dimakan sama harimau atau apa, nyembur jurang. Karena dia cemas, dia belajar ada orang dimakan harimau. Oh ternyata binatang itu bisa makan ya. Berarti tuh harus hati-hati gitu. Nah, dia muncul tuh hati-hati kalau ngelihat ini, hati-hati kalau ada apa gitu, hati-hati. Nah itu kan from generation to generation diturunkan kan ketakutan itu. Lihat aja orang yang hidupnya sangat protected gitu, itu kan suka blow on ya. Iya benar. Kok lu nggak tahu sih, lu bisa dia dibohongin yang telepon kan dia dibilangin tuh yang kayak gitu, hati-hati. Gue nggak tahu gitu. Tapi kalau orang yang banyak parno, yang misalnya
ntar dulu nih telepon nih, bank beneran apa bukan gitu ya, atau apa, kan kita jadi hati-hati. Bentar deh, gue dapat gini sebentar ya, terus apa-apa. Jadi itu kan sebenarnya kecemasan atau ketakutan kita itu sebenarnya memprotek kita. Nah, selama dia memprotek lalu kita masih bisa memikirkan kemungkinan yang lain, apakah kita memutuskan terus atau tidak, tapi kita membuat keputusan itu berdasarkan pertimbangan yang rasional, dan tadi berdoa supaya ini jalan yang benar, apa ini yang terbaik gitu, itu nggak apa-apa. Karena kita memang harus antisipasi kalau nggak mau terjerumus. Tapi kalau sampai kita udah jadi overthinking sampai terus nggak bergerak, terus yang ada tuh kabur biasanya kan, wah ini pasti gini nih, pasti jelek. Ya kan belum tentu pasti, udah dicoba belum. Dari mana kamu tahu itu bakalan jelek gitu? Orang itu saking takutnya berpikirnya black and white gitu. Kalau aku nggak 100 berarti aku gagal. Jadi begitu dia cuma dapat hasilnya misalnya 70, which is actually good enough, bagus gitu, good enough, oh enggak, aku gagal gitu. Jadi dia merasa nggak enak gitu, atau oh nanti pasti kayak gini gitu ya, pasti gitu, udah merencanakan masa depan, padahal belum tentu. Coba dulu gitu, tahu dari mana? Udah coba belum? Dicoba, takut kenapa takut? Ya nanti kan nggak enak gini, saya suka gini, lu mati nggak kalau lu ditolak gitu? Enggak. Kejang-kejang nggak? Enggak. Ya udah, selama lu nggak mati coba dulu. Ya juga ya. Apa sih what's the worst thing that can happen gitu? Ya kan ditolak nggak enak. Kan cuman nggak enak, nggak mati. Broken heart kan nanti bisa dibenerin lagi. Ya paling sakit sebentar, ya nggak sebentar, mungkin lama. Tapi ya udah coba lagi. Justru jangan berhenti. Makanya memang tahu kita sukanya apa itu tuh sebenarnya baru satu hal ya. Untuk actually kita memilih melakukan apa yang kita suka dan ya udah fokus di situ nih untuk melakukan hal tersebut, itu tuh baru hal yang lain lagi. Dan memang dibutuhkan keberanian juga ya, apalagi kalau misalnya jalurnya ternyata berbeda jauh dari apa yang kita lakukan sekarang. Untuk mengatasi rasa takut memilih, Tante Ria juga bilang bahwa ya memang kita harus menempatkan rasionalitas di atas ketakutan-ketakutan tersebut. Caranya gimana? Ada. Gini katanya. Bikin rencana. Write it down. Karena kalau kita mikir gini terbang terus pusing. Yang ada doubt-nya terus. Tapi kalau kita tulis ini gitu ya, do's and don'ts-nya gitu. Saya pengen apa sih, misalnya waktu itu pengen coba apa, menjadi kayak gini nih, content creator. Bisa hidup gak ya gue dari sini gitu misalnya. Oke. Keuntungannya apa, ini. Kemungkinan gagalnya berapa. Kan kita bisa nanya dong, konsultasi sama orang, lihat-lihat gitu. Ya orang gak bisa gagal terus, orang gak bisa sukses terus juga sih. Tapi positif negatifnya itu lebih yang mana nih gitu. Kalau kita udah bisa bikin rencana, bikin goal kecil-kecil, boleh deh kita bikin trial dulu. Misalnya kita lihat dulu, oh ternyata bagus gitu, oh mungkin dicoba lagi. Kan sama lagi proses kan. Sambil kita mencoba itu kita juga dapat feel-nya dong. Ini nggak jalan, ini nggak bisa, ini diperbaiki begini gitu kan. Terus saya akan miss other opportunities sebenarnya. Kalau kita cuma ngerjain ini berapa? 60%, 40%-nya untuk yang lain kan nggak apa-apa. Atau makin lama, oh ini lebih bagus, jadi ini bertambah gitu. Selama itu masih menguntungkan kan nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak pernah coba, nanti kita miss opportunities. Padahal kalau dicoba nggak apa-apa. Tinggal itu aja, mati nggak lo kalau misalnya gitu kan, baliknya gitu, mati nggak lo gitu. Atau lu menghabiskan semua tabungan, aset lu semua dihabiskan untuk satu, ya itu jangan dong tuh. Itu serem tuh kalau kayak gitu ya. Sehingga kalau nanti, oh ini ternyata it doesn't turn out as I expect, gimana nih, mau diterusin apa enggak gitu. Kalau enggak bagus, di mana enggak bagus, masih bisa diperbaiki apa enggak. Kalau masih bisa, ya coba dulu gitu. Kalau emang enggak bisa, ya udah relakan, mungkin bukan di sini jalannya. Tapi along the way, waktu kita melakukan itu, pasti kita ada networking dong, kemana-mana, kita lihat-lihat juga, sehingga ya nggak blinded atau ya cuman begini doang gitu kan, enggak gitu. Tapi kan coba dulu. Terus seperti yang tadi aku bilang di awal ya, jadi Tante Ria ini kan sebagai seorang psikiater, dia juga rutin banget melakukan exercise ya. Dia bilang olahraga itu tuh ngaruh banget ke cara kita berpikir. Makanya memang dia juga menyarankan nih ke pasien-pasiennya, kalau misalnya ada yang depresi, ada yang mengalami gangguan kecemasan, untuk pasiennya itu tuh olahraga gitu. Mau itu jalan kaki, lari keliling komplek, angkat beban,
treadmill, apapun itu. Bahkan sampai berkebun deh nggak apa-apa gitu di rumah ya. Yang penting dia bilang just be out there karena otot itu tuh perlu bergerak. Jadi Tante Ria bilang manfaat olahraga tuh kayak gini. Pada saat otot kita itu berkontraksi, badan kita itu mengeluarkan yang namanya dopamin, serotonin, endorfin, epinefrin, adrenalin segala macam. Di samping yang glukagon, hormon-hormon pertumbuhan segala macam itu banyak sekali yang dikeluarkan pada saat itu. Nah sekarang kita tahu ya endorfin itu seperti morfin, berarti dia penghilang rasa sakit yang alami. Dopamin, serotonin itu kan yang jaga mood, bikin mood kita enak. Adrenalin tuh bikin semangat. Makanya kalau udah habis latihan itu, waktu latihan kan otot sakitnya nggak berasa ya? Iya. Berasanya 2 hari lagi. Iya. Nih sekarang saya lagi doms-domsnya nih. Karena latihan Jumat tadi pagi udah aduh sakit. Jadi memang kalau di otot kan berarti si otot itu robek gitu kan. Memang sengaja dibikin robek tapi robek kecil-kecil gitu. Lalu nanti dia tumbuh lagi bikin sel-sel baru. Di otak tuh juga gitu. Dengan kita exercise tuh yang terjadi adalah terbentuk neuron-neuron baru tuh, sel-sel saraf yang baru. Nah, jadi ada lagi nih tumbuh. Zaman saya kuliah tuh dibilang katanya kalau sel neuron rusak, udah nggak kayak pembuluh darah. Kalau pembuluh darah rusak nanti dia cari-cari jalan lagi terus dia bikin lagi jaringan. Ternyata sel otak tuh juga sekarang begitu. Dia membantu membuat jaras baru kayak jaringan-jaringan gitu loh, network nih gitu. Jaringan sel-sel otak itu kan ada jaringannya gitu. Tapi dia juga membentuk sel-sel baru. Jadi itu bagus supaya tidak mudah pikun. Kenapa jadi pinter? Kenapa dia membantu fungsi kognitif, bikin keputusan lebih bisa lebih fokus. Itu beneran. Secara fisik itu orang bisa adiksi juga karena itu ya, karena rasa ada kan yang orang latihan terus gitu karena ada rasa senang yang dia dapat gitu. Makanya kalau saya ada pasien yang depresi, orang yang cemas, lu lari deh, lu angkat beban deh, lu ngapain deh. Oh nggak punya ini, ada treadmill di rumah, nggak punya, lari keliling kompleks, nggak usah lari, jalan deh. Ngapain nih berkebun itu, ngangkat apa? Just be out there. Melakukan sesuatu, otot itu harus bergerak. Dan satu lagi yang penting juga nih, ini juga ada hubungannya dengan pikiran. Jadi olahraga itu tuh bisa membantu kita untuk mengubah mindset. Katanya Tante Ria begini, waktu kita ngerjain ya kayak tadi tuh, nggak bisa gitu kan. Aduh nggak bisa nih, gue nggak bisa, dikit lagi gitu. Kan kalau muka kita belum begitu kan pasti masih bisa. Ternyata bisa. Itu kan kita ada perasaan puas gitu ya. Ternyata gue bisa. Jadi besok kalau ditambahin, protes sih selalu. Tapi bisa, cobain, yang penting bener gitu ngerjainnya. Oh iya ternyata bisa gitu. Dari yang gak bisa sampai jadi bisa itu kalau overtime, tapi jangan minta hasil instan ya. Kata itu harus continue. Nah itu yang orang tuh biasanya bosen. Kok gak langsung badan gua berotot, kok gak langsung six pack. Ya elah, lo one pack di dalamnya aja tuh, makan lo dulu gitu. Susah. Atau orang nanti badannya gede. Enggak, susah bikin otot itu susah. Coba aja 2 minggu gak latihan, kalau gak lemes lagi ya kan, terus turun lagi. Gitu. Biasa udah bisa deadlift, udah bisa 40. Sebulan gak latihan, beban sama sekali. Ya pasti nggak mungkin kita ngangkatnya langsung 40, pasti dimulai lagi 20 lagi atau lebih dikuatin lagi, nggak bisa. Jangan maksa. Sama dalam hidup itu juga gitu. Kita kan nyoba, nggak bisa nih, aduh nggak bisa, susah. Sampai kadang-kadang koas nih misalnya. Tadi pas saya udah nanya pasiennya gini-gini, pasiennya diem, marah malah gini. Lu nanyanya gimana? Begini terus udah gitu, udah saya contohin kan ya gini. Kok sama dokter mau dia ngomong terbuka sampai kayak gitu-gitu, dari saya nggak keluar tuh dok. Ya begini ya, Dek, lo baru masuk sini berapa? Minggu keberapa? Minggu kedua. Gue udah jadi psikiater berapa puluh tahun. Ya beda dong jam terbang. Waktu gue seumur lo, gue juga kayak gitu, bodohnya sama. Makanya kita latihan gitu. Nah orang tuh kadang-kadang ngelihatnya ketinggian. Waduh orang itu begitu, kok gue begini. Oh iya benar-benar. Ya kan, terus langsung kita, aduh gue memang tidak berbakat. Itu nggak ada urusan sama bakat, lu latihan.
lu belajar. Nanti kalau kamu terus konsisten, nah yang susah itu konsistensi, disiplin itu yang susah. Oke, itu tadi ringkasan obrolanku dengan Tante Heriani Tobing, seorang psikiater di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kalau misal kamu pengen tahu obrolannya selengkapnya gimana, kamu bisa tontonin di channel YouTube Ladies Book Club ya. Nama episodenya itu Salah Jurusan Bukan Berarti Tak Sampai Tujuan. Nanti link ke videonya juga akan aku taruh di deskripsi video ini. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!